Mila mengejapkan matanya perlahan, mendengar getaran ponselnya berkali-kali. Ia meraih ponsel di meja dekat ranjangnya. "Halo," ucap Mila dengan suara seraknya. Ia refleks menjauhkan ponselnya karena mendengar orang yang berteriak di sana. "Apa sih, Mah?" Mila nggak tahu. Mila baru bangun. Mas Elang lagi mandi kayaknya. "Ya, Mila tunggu." Mila menghela napasnya. Ia tidak terkejut lagi mendengar berita dari mamahnya kalau Erpan kabur dari rumah. Tapi ia juga tidak menyangka kalau kakaknya akan bertindak secepat ini. "Udah bangun," ucap Elang yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada dan menggosok rambutnya menggunakan handuk kecilnya. Ketika Mila terpana dibuatnya, meskipun pemandangan ini sering ia lihat, tapi tetap saja mengunggah selera para kaum Hawa. Elang tersenyum melihat ekspresi istrinya yang tengah mengaguminya. Meskipun tidak dikatakan, namun terlihat jelas dari sorot matanya. "Apa? Lagi pengen ya?" tanyanya menggoda. Mila memalingkan wajahnya yang memerah. "Apaan sih?" kilahnya. "Kamu sudah nggak ngurusin weddingnya Tino lagi kan?" tanya Elang. "Udah nggak, Mas. Besok kan udah hari H." "Syukur deh kalau gitu. Kamu udah nggak jadi istri durhaka lagi," ucap Elang sinis. "Mas, kamu kok gitu sih?" "Ya abisnya kamu itu nggak ada waktu buat ngurusin aku, sibuk-sibuk terus," ucap Elang kesal. "Ini kan pernikahan teman kita, Mas, bukan orang lain. Kenapa kamu nggak ada pengertiannya sih jadi suami?" Mila menatap jengkel Elang dan beranjak pergi dari kamar mandi meninggalkan suaminya begitu saja. Salah terus, gumam Elang kesal. Mila menuruni tangga dan melihat ruangan tamu yang ada mamahnya dan suaminya sedang bercengkam di sana. "Cepet banget, Mah, nyampainya." Mila memilih duduk dekat mamanya. "Mila, kamu pasti tahu kakak kamu di mana kan?" tanyanya penuh sidik. "Nggak tahu, Mah. Orang Mila baru bangun tidur juga, tanya Elang aja kalau nggak percaya." "Mas Elang maksudnya." Mila masih merasa jengkel dengan suaminya. "Elang bilang dia nggak tahu apa-apa, Mah. Percaya, tapi kalau mau yang bilang nggak tahu apa-apa, Mama nggak percaya." Mila tersenyum malas mendengarnya. "Dih, ini sebenarnya yang anak kandung siapa sih? Kamu pasti sekongkol sama Erpan kan? Orang dibilangin gak tahu apa-apa, ngapain juga Mila ngurusin hubungan Kak Erpan?" Mila kan setuju sama hubungan Kak Brina dan Kak Erpan. Terus terang saja deh, Mil. Rencana apa yang kamu usulin sama kakak kamu? Astaga, Mah. Maksud Mama apa sih? Mila memang ngerestuin hubungan kakak ya. Tapi bukan berarti Mila nyuruhin kakak yang enggak. Dan di saat yang bersamaan mendengar bel rumah berbunyi dan seorang memasuki rumah mereka karena pintunya memang sedikit terbuka. "Papa," ucap Mila lirih. "Papa ngapain di sini?" tanya Mama Mila. "Loh, Mama juga di sini." Pak Mawardi ikut duduk di sofa. "Papa nggak ke kantor?" tanya Lang. "Itu Papa ada urusan sama istri kamu, Lang." "Tuh kan, Papa pasti sekongkol sama anak-anak kan." "Pak, di mana Erpan?" tanya Mama Mila. "Papa nggak tahu, Mah. Papa ada urusan kerja sama Mila, kerjaan," ucap Mila. "Iya, Mil. Kamu udah dengar dari Mama kan kalau kakak kamu pergi dari rumah. Papa ada urusan mendesak di luar negeri. Kamu ke kantor ya." "Kok Mila sih, Pak?" Mila udah kan, udah nggak ada urusan lagi di perusahaan," ucap Mila cuek dan memainkan ponselnya. Dan pada saat itu, Pak Mardi mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Mila. "Papa tahu kalau kamu sama kakak kamu sekongkol kan. Kalau kamu nggak mau Papa buka mulut sama Mama, kamu harus ke kantor." Mila menghela napasnya. Sifat licik dari itu bukan hanya dari mamahnya, melainkan papahnya juga. Dan Mila membalas pesan papanya. "Izinin sama Elang dulu." Mila malas ngomong. Pak Wardi berhasil nyenak. "Lang, kamu nggak apa-apa kan Mila bantuin Papa di kantor?" Elang bingung harus jawab apa di situ. Di satu sisi ia tak ingin istrinya sibuk, dan di sisi lain ia tak mungkin membantah mertuanya. "Iya, Pak, terserah Mila aja," ucap Elang pasrah. Pak Wardi melemparkan pandangannya ke Mila. Iya, Pak." Setelah menanggapi pertanyaan mamah yang penuh sidik, dan untungnya Papa meyakinkan mamanya dan kedua orang tuanya pulang. Kini Mila sudah berpakaian rapi dengan baju kantornya. Ia duduk di depan meja rias dan meleskan makeupnya tidak berlebihan. "Kamu nggak ke kantor?" tanya Mila pada Elang yang menjatuhkan dirinya di ranjangnya. "Enggak." "Emang harus banget ya kamu pergi sekarang?" ucap Mila menatap Mila yang
ucap Elang menatap Mila yang memunggunginya. Ya kan kamu tadi udah bilang iya ke papa. Aku sih terserah kamu aja. Kalau nggak boleh kamu ngomong aja ke papa. Mila tersenyum tipis. Elang menahan emosinya. Istrinya begitu pintar membolak-balikan keadaan. Masa aku di rumah sendirian? Ada Bijah datang sorean, jawab Mila yang pura-pura tidak paham maksud dari suaminya. Kamu kok ngeselin banget sih Mil akhir-akhir ini. Iya, maka dari itu daripada aku ngeselin dan kamu yang tahu ujungnya dapat juga mending aku ke kantor. Nanti malam aku mau keluar sama teman-teman. Teman-teman siapa? Tanya Mila. Banyak cowok semua. Oh, nanti pulangnya nggak larut nggak apa-apa ya? Kenapa? Nanti itu anak-anak mau ngerayain pesta lajangnya Tino. Terserah deh, asalkan nggak pulang pagi-pagi buta aja. Mila meraih tasnya, selalu ngurut tangannya pada suaminya hendak berpamitan. Elang menggenggamnya dan langsung menarik tangan Mila hingga tadi itu pas di atas Elang. Mas, tanpa menjawab rengekan istrinya, Elang segera menempel bibirnya pada bibir istrinya yang dianggap candu olehnya. Semakin lama ciuman itu semakin panas dan bergairah satu sama lain. Setelah melepaskan pautan bibir dengan napas yang memburu satu sama lain, Elang mengucap leher mulus Mila. Tangannya bergerak membuka kancing kemeja Mila, namun secepat kilat Mila menahannya. Mas, aku mau ke kantor. Mila, sebentar aja, ucap Elang dengan suara seraknya dengan hasratnya begitu membara. Sebentar buat kami itu lama, masih menahan tangan Elang. Satu ronde aja, ucapnya malas. Nanti malam aja sepuasnya, bujuk Mila. Mil, kamu nak perintah suami dosa loh, mau jadi. Mila sudah tahu apa yang hendak kata suaminya, jadi yang memutuskan untuk kalah ia menyerah. Ia menampilkan bibirnya untuk membungkam Elang dan tentu saja Elang terdiam penuh kemenangan. Elang mengucap kening Mila yang masih melembah. Baru satu ronde loh kok baru udah pucet, masih sakit ya? Elang menempel tangannya pada kening Mila. Enggak apa-apa kok, sedikit pusing aja. Kamu istirahat aja biar aku yang bilang ke papa. Enggak mas, tuh papa udah telepon terus. Bila menunjuk ponselnya yang terus bergetar. Tanya Elang memastikan. Iya, aku mau mandi dulu. Setelah Mila membersihkan diri dan mengganti pakaian, ia menghampiri Elang yang duduk terasa di depan untuk berpamitan. Aku berangkat ya mas. Ayo aku antar. Elang berdiri dan masih dengan pakaian santainya. Ia mengenakan celana pendek dan kaos sedikit kebesaran. Seperti itulah style yang disarankan istrinya karena terlalu sering menonton drama. Kamu nggak ganti baju? Tanya Mila. Gak usah, mau di apa-apain juga tetap ganteng. Kepedaan. Elang mengemudikan Mercedes-Benz C-Class hitamnya menembus keramaian tengah kota. Aku kira mobil ini kamu jadiin pajangan aja, ucap Mila. Kan kamu tahu aku jarang nyetir sendiri. Mila menyerahkan tubuhnya di jok mobil, memejamkan matanya, menghela napas panjang. Tubuhnya terasa lemas. Kamu yakin gak apa-apa yang? Aku ngomong sama papa, kita pulang aja ya. Elang mulus rambut Mila, khawatir dengan Mila terlihat pucat. Enggak mas, sore ini ada rapat penting. Papa sama Kak Irfan nggak ada. Elang mendengus kesal. Ya udah deh, ia memberhentikan mobilnya tepat di depan perusahaan. Karena ini masih di jam makan siang, nampak beberapa karyawan selalu lalang di depan lobi. Elang membukakan pintu mobil untuk istrinya. Makasih mas, ucap Mila setelah keluar dari mobil. Ya sayang, Elang mengucap singkat kening istrinya. Nampak beberapa karyawan memperhatikan mereka. Wah, si bos galak sama suaminya. Ganti masih cowoknya. Tamat riwayat kita. Hari ini Pak Irfan gak ada. Kayaknya Bu Mila yang gantiin deh. Bisa jinak dia kalau sama laki-laki. Kalau yang punya kantor mah bebas ya, seenaknya mesra-mesraan depan kantor. Dan masih banyak pembicaraan karyawan di sana yang membicarakan atasannya. Yakin kamu gak masuk ke dalam dulu? Tanya Mila pada Elang. Pada saat ini mereka masih berada di depan gedung yang menjulang tinggi itu. Enggak deh, pakaianku aja kayak gembel gini. Elang, kok gembel sih? Orang kayak opa-opa gini kok. Mila menepuk rambut kedua pundak Elang. Opa-opaan. Udah ah, mau pulang aja. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. Iya mas, jawab Mila. Seperti biasa, Mila melangkahkan kaki dengan angkuhnya menuju ruangan tertinggi di perusahaan, tidak memperdulikan karyawan yang menyapanya. Sampai lift terbuka di lantai paling atas, ada seorang laki-laki katanya masih belia, namun tingginya melebihi darinya, menghampirinya. Selamat siang Bu Mila, ucapnya sopan dan mengumpulkan badan.
Mila mengerjap sejenak mencoba berpikir siapa laki-laki saat ini di depannya, dan seolah laki itu mengerti apa yang sedang dipikirkan Mila. "Saya Alaska, asisten Pak Irfan yang baru," ucapnya lagi. Mila mengangguk dan mengajaknya masuk ke ruangannya. Mereka kini duduk di sofa berhadapan. "Jadi kamu adiknya Anthony?" tanya Mila memastikan. "Iya Bu Mila, saya sudah mendengar banyak hal tentang Ibu. Mohon bimbingannya ke depannya. Saya masih belajar dan mungkin tidak sehebat kakak saya." Mila mengangguk. "Santai saja, jangan terlalu kaku seperti kakak kamu," ucapnya kemudian tersenyum. "Kakak saya emang begitu Bu, seperti robot. Hehe. Jadi kakak kamu banyak bercerita tentang saya?" tanya Mila, memutuskan untuk mengobrol sejenak sebelum bekerja sama agar lebih akrab dengan Alaska. "Ya Bu Mila, sekarang kenapa saya merasa kakak saya begitu bodoh ya?" ucap Alaska ditimpali dengan candaan. "Kenapa? Kenapa dia kabur di saat wanita yang cantik dan pintar seperti Anda bilang ingin menikah dengannya?" "Ah, dia jangan hanya memerlukan itu. Saya ditolak mantan-mantan sama kakak kamu," canda Mila. "Padahal menurut saya ibu itu wanita yang luar biasa. Maka dari itu saya menunggu datangnya hari ini. Hari di mana saya melihat wajah ibu." Wajah Bu Mila secara langsung, ucapnya dengan nada bercanda, namun apa yang dikatakan memang benar adanya. Alaska?" tanya Mila sambil mengingat namanya. Panggil aja Al Bu, biar tidak kepanjangan tanpa Alaska." Sejenak Mila terdiam. Memanggil dengan sebutan itu hanya akan mengingatkan dirinya pada seorang dan tidak suka jika memikirkannya lagi. Mila menggerakkan kepalanya. "Bagaimana kalau saya panggil Kak aja?" Alaska mengangguk kemudian tersenyum tipis. Senyumannya Bu Mila saja. Sore menjelang malam, Elang sudah memakai pakaian rapi, namun ia tidak terlalu formal. Ia berpenampilan seelegan mungkin karena akan bertemu teman-teman lamanya. Dari sore ia terus meracuki pakaian istri yang meminta pendapat pakaian yang ia kenakan. Sampai Mila jengkel sendiri dengan suaminya pergi ke Rioni seakan pergi berkencan saja. Elang ingin melakukan dirinya sebaik mungkin di depan teman-temannya. Ia masuki tempat khusus yang udah dipesan Tino untuk upacaranya. Beginilah tempat VIP yang sudah dipesan sebuah bar yang cukup terkenal di kota ini. Elang memasuki tempat yang itu dan terlihat sudah ada beberapa orang di sana. Ia menyapa semua teman-temannya lalu memilih duduk dengan Tino, Ryan, dan satu lagi teman lamanya yang sudah lama tidak berjumpa dengannya, Renaldi Wang. Sapa Elang kemudian berpelukan ala laki-laki jantan yang teman lamanya laki-laki keturunan Indochin. Kulitnya putih bermulus, kulit perempuan matanya sipit. Ia juga tinggi namun tidak melebihi Elang. "Elang Suryo," timpal laki-laki itu. "Lu bagaikan menghilangkan dari telan bumi beberapa tahun ini," ucap Elang kemudian duduk dan menyengkau kakinya di sofa. "Ya gua diusir dari negara ini. Banyak orang yang ngebully gua, katanya gua gak cinta sama negara ini hanya karena fisik gua," candanya. "Mulai dah cici-cici ini," sahut Ryan. "Lo makin lama makin cantik ya Nal, haha," ucap Tino saat ini merasa sedang duduk berempat. "Bilang aja kalau gue terlalu bening Kak dan kalian minder." Mereka terus bercengkrama tentang hak di masa lalu, dan saat mereka bersama banyak cerita yang sudah tinggal kenangan begitu saja. "Aris mana Lang?" tanya Tino. "Mas di kantor, ntar nyusul," sahut Elang. "Lo jadi bos kejam banget sih, lo pasti nggak ke kantor hari ini." "Gua libur dong, enak ya jadi bos, pasti abis minta jatah sama istri lo," sahut Tino. Lu udah nikah Lang?" timbal Renaldi. Gua lupa, lo belum tahu ya, abisnya gua nggak bisa ngubungin lo waktu itu Nal." "Wow, gua ketinggalan berita kayaknya. Siapa cewek lo yang berhasil mendapatkan jabatan sebagai Nyonya Elang Suryo?" "Lu gua apaan lu, kalau tahu istrinya Elang pasti nggak bakalan nyangka kalau itu bininya si Kunyuk," ucap Roy yang kemudian menggugupin di depannya. "Emang kenapa?" tanya Renaldi. "Beda banget sama mantannya. Lu tahu cewek yang sering gue bawa ke hotel? Nah, kurang lebih seperti model-model." Ryan memiliki seragam tinggi terhadap perempuan. Ini juga ahli menaklukkan hati para wanita dengan dompetnya yang tebal. Jadi tak heran lagi jika model-model terkenal berhasil ia dapatkan, apalagi perawakan yang tinggi gagah itu. Kambing, serius loh," timpal Renaldi. "Serius Bambang," timpal Royan. "Jadi penasaran sama istrinya Elang," saut Renaldi. "Besok juga ketemu kok," ucap Elang, "karena besok adalah resepsi pernikahan Tino dan Ana, dan akan banyak teman-teman lama yang akan datang serta karyawan-karyawan perusahaannya karena Tino adalah direktur keuangan dari Elang Group."
Dan di saat mereka sedang asik bercengkrama, tiba-tiba datanglah 3 wanita cantik berpakaian mini di ruangan itu. Ryan menyeringai lebar melihat. "Come on girls," ucapnya. Yen, geram Elang dan Renaldi bersamaan. Berbeda dengan Tino, ia terlihat berbinar melihatnya. "Oh, lo emang sohib gue yang paling pengertian, Bing," ucap Tino. Dan Ryan langsung berdiri di tempat duduknya, menyita perhatian semua yang ada di sana. Perhatian semuanya, ini hadiah kecil dari gue karena kita sudah lama ngumpul bari bersenang-senang malam ini, ucapnya sedikit mengeraskan suara karena musik di sana cukup keras. "Dan kalian ladies, satu meja satu ya," lanjutnya. Kemudian ketiga di situ berpencar dan langsung bergabung bersama laki-laki itu, dan semua laki-laki berada di sana adalah laki-laki kelas atas. Terry Situmorang sapa Ryan pada wanita seksi yang menghampiri meja mereka. Ryan mengeluarkan uang yang banyak untuk dapat mengundang model apapun atas luar negeri keturunan Indonesia, dan Ryan memang tidak pernah mengundang wanita yang biasa-biasa saja. Wanita bertubuh seksi itu dengan pakaian terbuka dengan bibir yang seksi pula. Ia hanya tersenyum pada Ryan. Kemudian pandangan wanita bule itu mengarah pada laki-laki yang acuh padanya. "Elang Suryo," katanya sambil menatap kagum pada laki-laki biasanya dilihat dari koran bisnis luar negeri itu. "Kau mengenal aku," ucap Elang datar. Terry langsung duduk di tengah-tengah Elang dan Ronaldo menyerobot begitu saja. "Ryan," teriak Elang dan menatap tajam pada Ryan dan masih risih dengan Terry. Ryan yang menjadi itu segera membuka mulutnya. "Terry, sebaiknya kamu pindah ke sini," ucapnya sebelum menepuk sofa di tengah dia dan Tino. "Tapi," saya Terry, "maaf Nona, aku dan temanku yang satu ini benar-benar tertarik untuk bermain-main. Sebaiknya Anda berpindah posisi," ucap Ronaldo tiba-tiba. Terry mengalah daripada harus direndahkan, lebih baik berpindah dan memikirkan cara yang tidak terlalu agresif mendekati Elang. "Maaf, aku tadi belum menjawab pertanyaan Elang. Tentu saja aku mengenalimu. Siapa yang tidak mengenali pemilik Elang Group? Kau begitu bersih dari skandal yang mengagumimu," ucapnya terang-terangan. Terry menuangkan win untuk Elang dan Ronaldi. "Silahkan." Kemudian berganti menuangkan win untuk Ryan dan Tino. Elang menegakkan sampai tanda, sedangkan Ronaldo mendengar segelas win yang menggoda di hadapannya. "Jadi Elo masih enggak minum-minum, Ci," ucap Tino. "Ya, Elo kayak nggak tahu Pak Dokter, satuin aja nyet," saut Ryan. "Satu gelas aja nggak akan buat lu penyakitan." "Nah," saut Elang, "gua kan dokter, jadi kalau gua sakit nggak bisa ngobatin diri gua sendiri," candanya. Begitulah Renaldi, sosok yang paling kalem di antara mereka, namun juga bisa mengimbangi godaan dari mereka. "Emang paling bisa lu kalau ngalak," ucap Tino. "Masa dokter nyuntik dokter sih, kan gak lucu." Renaldi tertawa renyah. Elang merasa risih saat Terry terus menatapnya. Ia mencoba cuek dan tidak peduli. Bagaimanapun juga ia bukan pertama kalinya ia menghadapi wanita yang seperti Terry. Di satu sisi terlihat perempuan yang begitu gelisah karena waktu menunjukkan pukul tengah malam, sedangkan suaminya belum juga pulang. Bila terus menatap keluar jendela kamarnya dengan ponsel yang masih menempel di telinganya. Namun entah sudah berapa kali ia menghubungi nomor itu, namun hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban sama sekali. "Awas saja ntar kalau pulang," gumam Bila kesal. Entah mengapa gejolak hatinya begitu luar biasa karena Elang tak kunjung-kunjung. Rasanya khawatir ini begitu merasakan dadanya. Elang cembungi Aris. "Halo Mas Aris. Mas Aris lagi sama Elang nggak?" tanyanya dengan nada lemah. "Halo Mil, enggak, tadi aku langsung pulang soalnya udah larut jadi nggak jadi nyusul." "Mas Aris, Mas Elang belum pulang," ucapnya dengan air mata membasahi pipinya. "Mengapa ya menjadi selama ini?" "Kamu nangis Mil?" tanya Aris karena mendengar suara Mila yang bergetar. Mila masih terdiam dengan sedikit isakan. "Mil, jangan nangis, biar aku nyusul Elang ke sana. Aku bakal bawa Elang pulang, kamu tenang aja, tidur duluan. Aku pastiin bawa Elang pulang ya." Aris menjawab menenangkan. "Makasih Mas Aris." Tino yang baru saja dari kamar mandi menghampiri mereka. "Bro, semua sorry banget ya, bini gue telepon gue harus pulang." "Cih, suami takut istri lu," saut Ryan. "Serah deh, gue nggak peduli, yang penting gue nggak bikin dia nangis," ucap Tino. "Haha, sejak kapan lu berubah kayak gini ya?" saut Ryan. Tino mengingatkannya dan berlalu begitu saja. Renaldi menepuk bahu Elang bersandar pada kursi dan menyiapkan matanya. "Lang," namun tidak ada jawaban, sepertinya sudah mabuk berat. Terry yang melihat itu hendak merenjak, namun secepat mungkin Ryan menahan tangannya. "Yang macam-macam," ucapnya. Aris," ucap Ryan pada seorang yang baru datang dengan napasnya tersengal-sengal. "Ryan, Pak Elang mak." Kamarnya sudah melihat laki yang duduk bersama Elang. "Riz," panggil laki itu berminat. Namun Riz memukul lidahnya kalau melihat menjamur otaknya. "Mana bisa dia berada di sini? Seorang yang sangat yakinlah berada di sini."
Renaldi, ucap Aris tergugu. Jadi lo masih kerja sama Elang? Iya, duduk dulu sini. Nggak usah, aku mau bapak Elang pulang saja, ucap Aris. Kenapa buru-buru, tanya Renaldi. Pulang dari istrinya. Aris mengalir napasnya. Ia tahu betul Renaldi belum tahu siapa istri Elang. Udah Riz, minum aja dulu, saat Ryan yang terus menggenggam tangan Terry. Lain kali saja Al, Yan, ucap Aris menolak halus. Aris bersusah payah menampak Elang keluar dari ruang itu. Kenapa sifat Aris aneh ya, ucap Renaldi, dan Royan hanya mengikat bahunya. Sedangkan Terry jelas ia kesal melihat Elang dibawa pergi saja. Sudah lama ia mengagumi dan sekarang saat bertemu pun tidak bisa apa-apa karena dia seolah dekat dengan Royan. Pemandangan yang menyukai hatinya benar-benar telah pergi. Aris masih berusaha payah menapa Elang masuk ke dalam mobil dan terdengar langkah kaki mengikutinya. Ini yang kebantu Riz. Enggak usah Al, ini udah bisa kok, jawabnya setelah berada di depan mobilnya. Perlu aku bantu bawain mobil Elang, nanti aku baru kesini lagi ngambil mobilku, tawar Al. Enggak usah Al, aku udah nelpon supir kok, ucap Aris sedikit panik. Padahal aku mau ngobrol sama kamu loh Riz, sahut Al. Sorry Al, lain kali kita atur jadwal nongkrong bareng ya, ucap Aris meyakinkan. Bagaimanapun ia tidak mungkin karena ikut ke rumah Elang. Oke dah kalau gitu duluan ya, ya. Aris sampai di depan rumahnya bosnya. Ia mencoba mencet bel rumahnya namun tak kunjung dibukakan. Ia mengambil ponselnya dalam saku lalu menghubungi. Halo Mas Aris, Mil, aku udah depan sama Pak Elang. Mas Aris, berikan ponselmu ke Elang, aku ingin berbicara. Itu dia Mil, Pak Elang sedang mabuk berat sepertinya dan ia tertidur, ucap Aris begitu ragu. Terdengar sulan hal napas Mila. Mas Aris pulang saja, tinggalkan Elang biar tidur di mobil. Mil, biar aja Mas Aris, dia benar-benar sudah kelewatan. Bagaimana kalau tidak ada Mas Aris tadi? Pasti karena dia terkena hasutan buruk dari teman-temannya yang tidak jauh itu, ucap Mila begitu kesal. Mil, jangan begitu, besok aja kalian bicarakan masalah ini baik-baik. Aris berusaha membujuk Mila. Enggak Mas Aris, biarkan saja, kamu begitu aku akan menemui Pak Elang di sini. Mas Aris pulang aja. Enggak Mila, biarkan aku di sini. Aris mengakhiri teleponnya, namun baru saat pintu rumah itu terbuka, terlihat jelas wajah Mila yang masam. Terserah Mas Aris mau taruh Elang di mana, yang jelas di kamar aku, ucap Mila. Lalu berlalu begitu saja meninggalkan Aris yang masih di ambang pintu dan bahkan tidak memberikan kesempatan Aris untuk menjawabnya. Aris menjengkelkan kepalanya kepada Mila, terlihat dewasa namun di sisi lain kadang juga serisi anak kecil yang merajuk. Lalu terbangun, ia merasa kepalanya begitu berat sehingga ia harus menggenggam kepalanya yang begitu dan melihat sekitar. Ia mengernyitkan keningnya begitu menyadari ia berada di kamar tamu rumahnya. Mencoba mengingat kejadian semalam, namun sepertinya memang karena hanya ia terlalu banyak minum. Ia memang jarang sekali minum. Ia hanya minum sampai lupa takaran seperti saat ia sedang bersama sahabat-sahabatnya. Ia keluar dari kamar itu. Elang tambah bingung saat melihat Aris tertidur di sofa ruang tengahnya. Elang mengambil segelas air putih lalu kembali menghampiri Aris dan duduk di sofa. Ia membuka air putih itu sampai tandas. Aris, panggilnya. Aris langsung terbangun seketika ia melihat Elang yang berada di sana. Pak Elang sudah bangun, ucap Aris yang memejamkan matanya sejenak menanggung saudaranya. Kemarin kamu jemput saya ya, tanya Elang. Iya Pak. Apa kemarin Mila sudah tertidur, tanya Elang. Belum Pak, tapi sepertinya ibu sedikit marah ke bapak, ucap Aris tadi. Ya sudah, nggak apa-apa, biar saya yang urus. Kamu mandi aja di kamar tamu atau mau tidur lagi juga nggak apa-apa. Ini kan akhir pekan dan nanti malam kita bersiap ke pernikahan Tino. Aris teringat pun hanya sedikit kemungkinan untuk Mila untuk tidak bertemu dengan Al. Aris sendiri tidak bisa membayangkan jika mereka bertiga bertemu. Kenapa Rius, tanya Elang saat melihat Aris tercengang. Tidak apa-apa Pak, kalau begitu saya mandi dulu ya. Aris menuju kamar tamu. Elang menghela napas panjangnya saat ini menaiki tangga menuju kamarnya. Ia menelan ludahnya kasar yang sedang memegang handle pintu kamarnya. Harap-harap Mas pada Mila sudah pasti akan marah. Sayang, Elang membuka pintu kamarnya.